Biografi Kiai Haji Hasyim Hasan Fathah. Kehidupan dan pendidikan Kiai Haji Hasyim Hasan Fathah. Kiai Haji Hasyim Fathah merupakan salah satu sosok ulama yang bisa dijadikan teladan dan disegani oleh masyarakat. Kiai Haji Hasyim Hasan Fathah atau dikenal dengan Kiai Hasyim merupakan putra pertama dari Kiai Haji Hasan Fathah dan Nyai Samai. Beliau dilahirkan di Dusun Jambansari 7 Juli 1938 dengan nama Hasyim. Sejak kecil beliau tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayah dan ibunya. Beliau tumbuh besar di lingkungan pondok pesantren yang dirintis oleh kakeknya, Kiai Haji Abdul Fattah, putra Kiai Nakim atau Makim dari Sawangan, Madukara. Semasa kecil ayahnya, Kiai Haji Hasan Fathah sangat keras membimbing beliau agar bisa mengaji. Beliau juga belajar di sekolah rakyat hingga tamat pada tahun 1953. Kemudian melanjutkan di SMP PGRI hingga selesai pada tahun 1957. Selepas SMP, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Wahdah Lasem Rembang di bawah asuhan Kiai Haji Badlawi Abdul Aziz. Di Pondok Pesantren Wahdah Lasem Rembang, pribadi Kiai Hasyim terbentuk sebagai calon. Beliau merupakan santri yang tekun, sehingga beliau dipercaya untuk menjadi lurah pondok di Pondok Pesantren Wahdah Lasem Rembang. Selain mengaji, beliau diminta untuk membantu kiainya mengajar santri-santrinya dan berdakwah di masyarakat. Tidak hanya mengaji kepada Kiai Haji Badlawi Abdul Aziz, beliau juga mengaji kepada Mbah Kiai Haji Maksum Syekh Masduki dan Kiai Haji Toblawi Tuyuhan. Setelah lama mondok, Kiai Haji Hasyim Fathah menikah dengan Nyai Siti Mas'udah yang merupakan putri ketiga dari Kiai Haji Toblawi Tuyuhan dan Nyai Haji Robiah Adawiah Tuyuhan. Setelah menikah, beliau masih meneruskan mengaji selama 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1965, beliau bersama istrinya pindah ke Parakancanggah, Banjarnegara. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 8 anak dan 16 cucu, dan semua putra-putrinya tidak lepas dari kehidupan pesantren. Perjuangan dan peran Kiai Haji Hasyim Hasan Fathah. Perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren Al-Fathah tidak lepas dari pemikiran dan perjuangan beliau. Salah satunya di bidang pembangunan pesantren. Beliau memelopori beberapa bangunan di Pondok Pesantren Al-Fathah seperti pembangunan Aula Al-Fathah, pembangunan Pondok Pesantren Al-Fathah, pembangunan gedung Pasulukan, pembangunan tanah wakaf, pembangunan sekolah formal di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fathah, pembangunan masjid Pondok Pesantren Al-Fathah, dan pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Al-Fathah. Kiai Hasyim memiliki beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas utama beliau yaitu membantu ayahnya, Kiai Haji Hasan Fathah, mengajar para santri. Kegiatan rutin Kiai Hasyim di pondok yaitu sorogan kitab santri putri setiap ba'da subuh, sorogan kitab santri putra setiap ba'da zuhur, kemudian ba'da asar mengaji kitab, dilanjutkan ba'da isya untuk mengaji hingga larut malam. Aktivitas lain yang ditekuni Kiai Haji Hasyim yaitu bertani, pernah juga berdagang dan menjadi guru honorer di PGAN Banjarnegara selama 6 tahun, serta menjadi hakim honorer di Pengadilan Agama Banjarnegara. Pada mulanya, Kiai Hasyim mengajar pengajian kitab-kitab kuning bersama Kiai Haji Adalimi. Di samping itu, pernah pula Kiai Haji Azizi Toblawi dan Kiai Haji Mujtahidi Toblawi atau adik dari ibu Nyai Haji Mas'udah Hasyim saat masih lajang turut membantu mengajar mengaji. Bagi masyarakat, Kiai Hasyim merintis pengajian lapangan setiap hari Ahad, Wage beserta pengurus cabang NU Banjarnegara saat itu di Aula Pondok Pesantren Al-Fathah. Pengajian ini hingga saat ini masih terus berlangsung. Kemudian beliau juga merintis pengajian kitab
Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali setiap Ahad pagi di Serambi Masjid Al-Fatah. Selain mengajar dan berbagi aktivitas lainnya, Kiai Hashim selalu menyempatkan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, terutama di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Beliau diamanahi menjadi Ketua PCGP Ansor Kabupaten Banjarnegara, Ketua PCNU Banjarnegara, Rois Syuriah PCNU Banjarnegara, Mustasyar PCNU Banjarnegara, Rois Idaroh Su'biyah Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Al-Nadliyah atau Jatman Kabupaten Banjarnegara, Rois Awal Idaroh Wusto Jatman Provinsi Jawa Tengah, dan anggota Majelis Ifta Idaroh Aliyah Jatman. Di Jam'iyah NU karena didasari perjuangan untuk membela akidah ahli jamaah atau aswaja. Beliau selalu pertemuan para alim ulama baik pada forum Muktamar NU, Muktamar Thoriqoh, Munas NU, Munas Thoriqoh maupun Manaqib Kubro Thoriqoh. Kecintaan pada Jam'iyah NU dan Thoriqoh dilandasi karena kecintaan beliau pada para ulama sebagai pewaris para nabi. Beliau sangat senang sekali bila bisa silaturahmi dengan para ulama. Masa sakit dan wafatnya Kiai Haji Hashim Hasan Fatah. Kiai Hashim pernah mengalami 2 kali kecelakaan lalu lintas yang cukup parah, sehingga memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada kesehatan beliau di masa memasuki usia senja. Pada tahun 2003, selepas sholat Idul Fitri, beliau merasa kurang sehat dan akhirnya beliau dibawa ke Rumah Sakit Margono untuk dirawat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masih diberi kesembuhan dan kesehatan. Meskipun telah sembuh di usianya menginjak 66 tahun tersebut, fisik Kiai Hashim mulai menurun, sehingga banyak aktivitas yang mulai dikurangi dengan memberikan kepercayaan kepada yang muda-muda untuk menggantikan. Dan Kiai Hashim wafat, sebenarnya kondisi beliau seperti kondisi sehat dibandingkan dengan hari sebelumnya. 6 hari sebelum wafat, pada Minggu Pon 14 April 2013, beliau mengundang seluruh anak cucu Mbah Kiai Haji Hasan untuk mengadakan pertemuan Bani Hasan Fatah di kediaman beliau. Akhirnya pertemuan pun terlaksana pada hari Minggu Pon mulai pukul 9:30. Keluarga besar Bani Kiai Haji Hasan Fatah yang tinggal di Banjarnegara hampir semua menghadiri acara tersebut. Sabtu Wage 20 April 2013, beliau malam harinya banyak deres, surat-surat pendek, dan membaca sholawat. Bahkan kegiatan itu dilakukan beliau juga beberapa malam sebelumnya. Sampai waktu subuh, beliau masih menunaikan sholat subuh. Sehabis sholat subuh, seperti biasa, beliau duduk di ruang tengah. Lalu ketika matahari mulai terik, berjemur hingga menjelang pukul 9. Berjemur kemudian kembali ke ruang tengah untuk mempersiapkan sarapan pagi. Setelah makan pagi, beliau istirahat di kamar. Sambil berpesan, berkumpul para kiai di ruangan depan. Kifayatul Adqiyah tersebut. Tidak berapa lama, sekitar pukul 5, beliau terasa pegal dan sesak. Saat itu berkumpul sekitar 50 akan mengikuti pengajian dan musyawarah. Akhirnya beliau berpesan supaya acara musyawarah para kiai dimulai terlebih dahulu. Karena kondisi beliau semakin kurang baik, sekitar pukul 10:30, keluarga akhirnya membawa beliau ke RSUD Banjarnegara. Setelah di UGD, RSUD Banjarnegara tidak berapa lama, kemudian sekitar pukul 11:15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki beliau untuk sowan kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.